Katanya di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan selain Yesus, selain nama Yesus. Ah, mimpi. Ini kita ajarin dulu kitab dia ya. Nah, saya pun bisa kalau mau ke kitab dia. Coba tuh dibaca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Apa yang dikatakan Yesus pada saat itu? Pada hari akhir akan banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku mengusir setan dengan namamu, mengadakan mukjizat dengan namamu? Lalu Yesus menjawab seperti apa? Pada hari itu aku akan berterus terang, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu sekalian. Kalian adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Tuh, yang memakai nama Yesus tuh, ya, diusir Yesus. Gimana sih? Aduh, ente kadang-kadang ya. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Rusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video di awal tadi? Itu Bapak Ibu dimulai ketika saya buat video beberapa hari yang lalu, di mana saya mengutip kitabnya si Yusuf PI. Di dalam kitab si Yusuf PI dikatakan bahwa orang yang mengikut Isa Al-Masih di atas orang-orang yang kafir. Artinya kalau kita melihat kitab si Yusuf PI yang khusus mengenai ayat tersebut Bapak Ibu, berarti orang yang mengikut Isa Al-Masih itulah bukan orang kafir. Justru di atas orang kafir, bukan orang kafir. Nah, lalu saya mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus. Dan itu jelas, ada ayat tertulis, bukan karangan manusia, bukan karangan kita dan bukan omdo. Jadi setiap apa yang kita sampaikan itu berdasarkan apa kata firman Tuhan. Bukan berdasarkan kata si A didengar dari si B didengar dari si C didengar dari si D didengar dari si E, lalu diceritakanlah ke khalayak ramai untuk disuruh imani. Iman kekristenan tidak seperti itu. Lalu Yusuf PI tidak terima. Dia mengatakan, apa itu? Di bawah kolong langit hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Memang benar. Lalu Bapak Ibu, dia mencoba untuk mengutip Injil Matius 7 ayat 22 dan ayat 23. Dia tidak melihat perikop ayat ini. Di ayat tersebut, itu khususnya pertama sekali kita diajarkan oleh Yesus supaya kita selalu waspada terhadap nabi palsu, terhadap guru palsu. Di mana mereka menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita melihat hari-hari ini bagaimana pakaian para guru palsu, para pengajar palsu, para penyesat. Mereka pakai jubah yang begitu bagus, wow, elok dilihat, mantap, enak dipandang mata. Benar-benar orang tersebut seolah-olah benar-benar pemuka agama, ahli surga. Ketika bicara itu seolah-olah lembut, padahal penuh dengan bisa. Seperti ular saudara ya, penuh dengan bisa. Nah, Yesus mengajarkan kita supaya kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati di mana mereka menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita disuruh hati-hati oleh Yesus. Lalu Yesus berkata, kalau kamu melihat orang seperti itu, mendengar ada orang yang mengatakan agamaku paling benar, kamu harus ikut ini, kamu harus ikut ini, kamu harus tinggalkan itu Yesus, tinggalkan itu Injil. Yesus mengajarkan kita apa? Kamu bisa melihat mereka dari buahnya. Kamu bisa mengenal mereka dari buahnya. Artinya saudara, kita bisa melihat mereka ini baik atau tidak baik ajarannya. Apakah itu ajaran yang datang dari Tuhan atau ajaran yang datang dari manusia? Itu dilihat dari tingkah laku maupun perbuatan pengikutnya. Bagaimana kita melihat dan sangat sering kita mendengar. Ada oknum-oknum tertentu. Ya, mereka rela meletupkan dirinya di khalayak ramai, khususnya di gereja Bapak Ibu. Ini kenapa? Ada apa? Apa yang mereka dengar sehingga berani melakukan hal seperti itu? Apa yang mereka baca sehingga rela melakukan hal sekeji itu Bapak Ibu? Ya, apa yang mereka baca
dan apa yang mereka dengar, dan dari mana ajaran itu datang. Dari Tuhankah atau tidak? Kita sering melihat bagaimana orang rela mati demi agama, demi iman, demi kitabnya, demi ini, demi itu. Seolah-olah sudah paling hebat, luar biasa. Begitu hebatnya Bapak Ibu, sehingga rela mati demi ini, demi ini, demi ini. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan tidak menyuruh kita untuk melakukan hal konyol, Bapak Ibu. Kebenaran yang kita kenal di dalam iman pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, yang kita kenal dalam Alkitab, kebenaran itu tidak perlu kita bela. Orang Kristen tidak perlu membela kebenaran, karena kebenaran bisa membela dirinya sendiri. Tuhan tidak perlu kita bela, karena Tuhan sangat mampu dan maha kuasa. Justru dalam iman kekristenan Bapak Ibu, Tuhan yang membela kita. Ini kita patut bersyukur. Ya, jadi Yusuf PI tidak melihat ayat sebelumnya. Dia mengutip ayat 22 dan ayat 23. Nah, Yesus menyuruh kita waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat yang ke-16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Lalu ayat yang ke-17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau ada orang yang mengaku agamanya paling baik, paling benar, kita juga bisa melihat dari pengikutnya. Tingkah laku, perbuatan, segala macam bisa dilihat Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Itu sudah jelas. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini jelas sekali. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat ini yang kutip oleh Yusuf PI, lalu dia mengajak kita semua Bapak Ibu untuk melihat. Lihat tuh, ya. Yesus mengatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yusuf PI harus paham. Lihat dan bayangkan, renungkan. Yang memanggil atau yang menyebut Yesus Tuhan saja belum tentu masuk surga. Apalagi kalian yang menghina Yesus. Sudah tentu neraka tempatnya. Dia pribadi yang datang dari surga, kalian hina, kalian olok-olok. Ya bagaimana kalian bisa masuk surga? Kami yang memanggil dia Tuhan saja belum tentu masuk surga, apalagi kalian yang tidak memanggil dia Tuhan, yang tidak mengakui dia Tuhan. Bahkan kesan kalian mengolok, menghina, mencemooh, mencaci maki, menertawakan dia, mengolok-olok dia secara luar biasa, jauh sekali dari surga. Yang dimaksud di situ adalah bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang masuk surga itulah orang yang melakukan kehendak Bapa. Apakah kalian mengenal Bapa? Putra saja kalian tolak, apalagi kalian mengenal Bapa. Yusuf PI tidak mengenal Bapa. Jangan Yusuf PI berkata Bapa yang dimaksud di sini adalah Tuhanmu, Allah SWT. Tidak, Ustaz Yusuf PI. Ya, Bapa yang dimaksud di sini adalah Bapa Yahweh, Yod-He, Waw-He. Bukan Tuhanmu, Allah SWT. Bukan. Tetapi Bapa Yahweh. Jadi, Ustaz Yusuf PI perlu dengar, renungkan baik-baik. Simak baik-baik. Buka hati, buka pendengaran, kesampingkan dulu mengenai ketidaksenangan Anda terhadap iman kekristenan. Ya, ketidaksenangan Anda terhadap Alkitab. Anda perlu renung, perlu ambil waktu sejenak untuk duduk, diam, lalu saudara tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan. Yesus tarik lagi nafas. Keluarkan lagi, tarik lagi, keluarkan lagi, lalu saudara renungkan. Bayangkan, ya,
Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Orang yang berseru kepada dia, Tuhan saja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak berseru. Apalagi yang menghina, mengolok-olok, mencaci maki. Tetapi yang masuk surga adalah, ada komanya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Pergilah, beritakanlah Injil, ampuni orang yang memusuhi kamu, doakan mereka yang mengenai kamu, berkati mereka yang membenci kamu. Nah ini Pak Yusuf PI. Ya, jadi sekali lagi Bapa yang di sini bukan Tuhan Anda, ya. Nah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena mereka hanya memanfaatkan nama Yesus untuk keperluan pribadinya. Melakukan mukjizat, bernubuat, dan hal-hal lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Maka Nabi Yesaya mengatakan apa? Saya melihat mulut bangsa ini. Mereka memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang munafik. Ya, mengusir setan demi pakai nama Yesus, melakukan mukjizat pakai nama Yesus. Sementara Yesus tidak kenal mereka. Dan ini bukan saja dipakai oleh orang Kristen, Yusuf PI. Bukan saja dipakai oleh orang yang mengenal Yesus. Pada zaman dulu, sahabat pernah mengatakan hal yang sama kepada Yesua HaMasyiah. Guru, lihat itu. Ada orang yang memakai namamu. Ada orang yang mengusir setan dengan namamu. Mereka memakai namamu. Padahal mereka itu bukan bagian kita. Mereka bukan muridmu. Mereka bukan pengikut engkau. Mereka bukan satu golongan dengan kita. Apa kata jawab Yesus? Biarkan saja. Tuhan biarkan. Ya, Tuhan biarkan. Nah, jadi yang Yesus mau, itu kita melakukan firman. Ini yang Yesus mau. Tolak ukur kekristenan itu bukan pada berkat dan kesembuhan serta mukjizat. Tolak ukur kekristenan Ustaz Supi itu bukan pada berkat dan mukjizat. Bukan pada kesembuhan. Karena yang melakukan mukjizat kesembuhan itu, orang yang tidak percaya kepada Yesus pun banyak melakukan hal yang sama. Bahkan ada orang yang tidak percaya kepada Yesus memakai nama Yesus ketika mereka mengusir setan. Yang masuk surga itu bukan orang yang melakukan mukjizat, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Yang pertama sekali mengenal Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua melakukan kehendaknya. Pergilah, beritakanlah Injil. Kasihilah sesama manusia. Kasihilah orang yang memusuhi kamu, yang membenci kamu, dan doakan mereka yang menganiaya kamu, yang mengutuki kamu. Jadi Yusuf PI tidak akan sebanding bila Anda bandingkan kitab Alkitab dengan kitab Anda. Tidak akan sebanding, bagaikan langit dan bumi jauhnya. Ya, bagaikan langit dan bumi Ustaz Yusuf PI. Ya, saya bersyukurlah Anda menanggapi video saya, dan ternyata banyak sekali hari-hari ini Anda menanggapi video para apologet yang lain. Nah, silahkan, karena itu adalah hak setiap orang. Asal jangan main lapor. Nah, ketika tidak terima apa yang kita sampaikan, ada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu bawa kerana hukum, main lapor. Seharusnya ketika apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan keinginan Anda, ya luruskan sebenarnya. Seperti saya SUPI. Dia tidak terima dengan apa yang saya sampaikan. Ya, dia coba untuk meluruskan. Tetapi bila itu benar yang saya sampaikan, ya harus ambil tindakan tegas, harus berani ambil keputusan. Harus berani ambil keputusan. Jangan takut murtad, itu jangan takut. Ya, jangan pernah takut murtad. Keselamatan itu nafsi-nafsi. Tidak ada orang yang bisa menjamin kepastian keselamatan kita. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa membawa kita ke surga kecuali Yesua HaMasyiah. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang bisa menjamin kepastian keselamatan. Sekalipun banyak orang di luar sana yang menggoreng, bahkan mereka memakai firman Tuhan untuk menggoyangkan iman kekristenan, untuk membuat anak-anak Tuhan murtad,
itu memang sudah tugasnya para penyesat Bapak Ibu. Tetapi kita harus berpegang pada firman Tuhan. Memang Tuhan izinkan. Semuanya itu Tuhan izinkan terjadi. Ya, akan banyak penyesat, nabi palsu, guru palsu. Mereka mencoba untuk memutarbalikkan ayat, memutarbalikkan fakta, tujuannya agar anak-anak Tuhan itu murtad, meninggalkan atau menyangkal iman percaya kepada Yesus. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua hamasyah. Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa pelayanan kita ke dalam doa syafaat saudara. Agar orang-orang di luar sana yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan lewat pelayanan kita. Terima kasih.